Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, saudara. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya bisa. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus saya bisa. Amin. Ketik di kolom komentar, teman-teman di TikTok, Instagram, dan Facebook. Ketik di kolom komentar, bersama Yesus saya sanggup. Ayo. Bersama Yesus saya sanggup. Ketik di kolom komentar. Karena kita percaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Apapun badai kehidupan kita tahu kok ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kita. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak Tuhan, ya, pantangan buat setiap orang percaya ketika diperhadapkan dengan masalah kita bilang, Tuhan aku nggak sanggup. Pantangan buat anak Tuhan ketika kita dihadapkan dengan pergumulan kita bilang, Tuhan aku udah capek, aku udah nggak mampu, aku udah nggak bisa. Pantangan kita tolak dalam nama Yesus. Kenapa? Karena kita tahu roh yang ada dalam diri saudara dan saya lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan saudara boleh bergabung dalam doa pagi online. Mungkin saudara baru lewat, iya kan? Saya ajak setiap kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin. Ambillah kitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sudah ada di dalam Bilangan 13 ya. Kemarin kita belajar sama-sama bagaimana Musa diperintahkan Tuhan untuk mengambil satu pemimpin dari 12 suku ini. Tiap-tiap suku, tiap-tiap pemimpin ambil satu untuk diutus melihat apakah janji Tuhan benar. Dan itu yang terlihat bahwa setiap kali mereka dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang akan diberikan oleh Tuhan, tanah yang Tuhan bilang tanah yang berlimpah susu dan madunya, mereka melihat. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini yang kemarin kita belajar sama-sama, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan rindu melihat anak-anak yang mengalami kegenapan janji. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan rindu mengalami janjinya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan rindu untuk saya mengalami janjinya. Amin. Itu sebabnya kemarin saya sudah sampaikan buat setiap kita saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa ketika kita dipercayakan Tuhan, ada badai, ada pergumulan, ada masalah, hadapi. Karena dibalik semuanya itu kita akan lihat bahwa sungguh campur tangan Tuhan akan mereka-rekakan, akan menuntun, akan mengarahkan untuk kita masuk dalam janji-janjinya. Dan ini yang menjadi kekuatan kita dalam mengiring Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, tetap maju. Karena di balik segala sesuatunya kita lihat kemuliaan Tuhan. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 17 sampai dengan ayat 33. Saudara perhatikan di sana. Ini peristiwa kelanjutannya ketika 12 orang, 12 pemimpin dari 12 suku bangsa Israel itu memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Kanaan dan naiklah ke pegunungan. Amatilah, ini perintahnya ya saudara ya. Perhatikan perintahnya Musa. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka, di tempat-tempat yang berkubu? Ayat 20. Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu bahwa sedikit dari hasil negeri itu, waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ayat 21. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju jalan ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak ya. Di sana ada keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, perhatikan, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan standan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara sebagai bukti ya, karena ini perintahnya Musa ya.
Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat 26. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi sebelum lanjut di ayat 27. Jadi bangsa Israel ini udah tunggu-tunggu nih. Umat lain, umat Tuhan lainnya udah tunggu-tunggu bersama dengan Musa dan Harun. Itu mereka datang setelah mereka 40 hari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mereka datang kembali dan membawa hasil-hasilnya serta akan menceritakan. Dan jadi kan mereka menanti-nanti gitu kisahnya gini kan. Jadi mereka menanti-nanti, wah, apa nih ya, pesan apa? Karena mereka harus memasuki tempat itu. Mereka memasuki Kanaan. Karena mereka untuk mengalami janji Tuhan, mereka harus masuk ke sana, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Nah, kita perhatikan ayat selanjutnya, ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri. Perhatikan ceritanya ya, saudara. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ada bukti kegenapan akan janji Tuhan. Jadi sesuai dengan janji Tuhan, mereka sadar nih, Tuhan sudah berjanji bagi mereka, aku akan membawa kalian masuk ke dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Diutuslah Musa, mengutus bangsa Israel, pemimpin-pemimpin dari 12 suku untuk melihat. Dan mereka membuktikan, mereka melihat dengan mata dan membawa bukti itu. Sehingga mereka berkata kepada bangsa Israel, kepada orang-orang yang menunggu mereka, bahwa benar, kami sudah masuk ke negeri kemana kamu suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Ini hasilnya. Sampai di sini harusnya mereka sadar bahwa benar loh, apa yang dijanjikan Tuhan itu nyata. Tuhan membawa kami ke tempat yang memang benar-benar Tuhan akan taruh kami di tempat yang berlimpah susu dan madunya, di tempat di mana hasil-hasil buminya dahsyat luar biasa. Tetapi selanjutnya saudara lihat di ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Sampai di ayat 28 itu masih benar. Kenapa masih benar? Karena Musa meminta kabar siapa-siapa yang tinggal di sana. Bagaimana keadaan di sana? Musa meminta kabar bagaimana kedudukan di sana, bagaimana posisi strategis mereka di sana. Itu Musa pengen tahu dari 12 orang yang diutus dari 12 suku ini. Dan sampai di ayat 28 itu masih benar. Kenapa? Karena mereka memberitahukan. Mereka memberitahukan, ini loh Musa, ini loh, kalian lihat ya, di sana itu ada orang-orang enak, mereka itu berkubu, mereka ada di sana, mereka begini, mereka begitu. Disampaikan berita sesuai dengan apa yang mereka lihat. Mulai aneh ketika masuk ayat selanjutnya. Tetapi di ayat 29, saudara perhatikan, di ayat 29 mereka masih sampaikan keadaan di sana ya. Lihat, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Tiba-tiba Alkitab mencatat di ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi saya pikir begini saudara, ketika bangsa Israel mendengarkan kabar bahwa ada orang ini di sana, ada orang enak, ada orang ini menduduki ini, mereka mulai rame, mereka mulai ricuh. Waduh, kita mau gak bisa nih, mulai rame karena berita itu. Iya kan? Karena berita itu, akhirnya Kaleb tampil, mulai menenteramkan bangsa itu. Sehingga keluar perkataan Kaleb, tidak, bahwa kita akan masuk tetap ke sana. Kenapa? Karena Kaleb adalah salah satu dari 12 orang pengintai yang melihat keadaan di sana. Sampai sini ngerti saudara ya? Jadi keadaan rame. Sehingga akhirnya Kaleb memutuskan untuk menenteramkan bangsa itu yang karena berita itu, mereka mulai panik. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi selanjutnya di ayat 31? Perhatikan.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, berarti mereka selain Kaleb dan Yosua bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Saudara perhatikan perkataan ini. Ini adalah perkataan yang membesarkan ketakutan mereka. Kenapa? Karena ketika mereka melihat sesuatu, yang pertama, yang mereka lihat di sana, ada janji Tuhan yang digenapi. Ya dong, karena Tuhan berfirman, aku akan memberikan kepadamu tanah yang berlimpah susu dan madunya, dan kamu akan lihat di sana. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Musa untuk mengutus pemimpin-pemimpin dari 12 suku. Mereka lihat keadaan di sana, mereka menyatakan juga bahwa benar negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya mereka bawa. Tetapi di sisi lain yang mereka lihat juga ada tantangan. Saudara, dalam hidup kita selalu ada dua part ini, ada dua bagian ini. Ada janji Tuhan yang akan digenapi, tetapi ada juga tantangan yang harus kita hadapi. Ada firman Tuhan yang menenteramkan hati kita, tetapi ada kesulitan-kesulitan untuk kita menjalani hidup. Itu selalu ada di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka 10 di antara 12 yang diutus, mereka melihat sisi yang satu. Padahal mereka punya kesempatan untuk memegang janji. Oh, Tuhan berfirman bahwa kita pasti akan masuk. Dan pasti terjadi. Karena memang terbukti. Tetapi pada kenyataannya yang mereka lihat bukan itu. Yang mereka lihat justru masalahnya. Saya ulangi sekali lagi. Yang mereka lihat adalah trouble-nya, masalahnya, kesulitannya, ketidakmampuannya, ketidakbisaannya. Itu yang mereka lihat. Sehingga dampaknya apa? Langsung ada perkataan-perkataan yang menakutkan, yang membesarkan ketakutan mereka. Dan itu tercatat di Alkitab. Saudara lihat selanjutnya, ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Lihat ya, orang kalau udah takut, orang kalau udah khawatir, orang kalau udah stres, orang kalau udah tertekan, itu akan menarik orang-orang lain untuk ikut sama dengan mereka. Saya ulangi sekali lagi ya. Orang kalau udah takut, orang kalau udah khawatir, orang kalau udah tertekan, orang kalau udah stres hidupnya, dia akan menarik orang-orang di sekelilingnya untuk ikut sama-sama dengan dia. Ikut sama-sama takut, ikut sama-sama stres, ikut sama-sama khawatir. Untuk menyalurkan itu. Dan itu yang terjadi. 10 di antara 12 itu menyebarkan kabar ketakutan yang lebih parah lagi kepada seluruh umat Tuhan. Yang menantikan kabar yang sukacita harusnya mereka bawa. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 32 bilang begini. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat terakhir 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Perhatikan kata-kata ini. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Mereka melihat diri mereka kecil. Mereka lupa bahwa Allah yang menyuruh mereka untuk masuk ke tanah Kanaan adalah Allah yang besar. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari hal ini kita melihat bahwa sungguh dalam kehidupan setiap kita selalu diperhadapkan dengan dua hal ini. Ada janji Tuhan, ada penghiburan Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan ada masalah yang kita lihat dengan mata kepala kita, ada pergumulan yang kita lihat dengan mata kepala kita, ada tantangan hidup yang kita lihat dengan mata kepala kita. Dan pada akhirnya semua kembali kepada saudara dan saya, mana yang saya mau besarkan? Saya ulangi sekali lagi, mana yang saudara dan saya mau besarkan? Setiap orang punya masalah, Pak. Bu, setiap orang punya masalah, orang-orang muda. Gak ada yang gak punya masalah. Selama kita masih menginjakkan kaki kita di muka bumi ini, kita punya masalah. Dan setiap orang masalahnya berbeda-beda. Pergumulan setiap orang berbeda-beda. Sekarang tinggal kita mau memegang janji Tuhan dengan firman yang kita renungkan setiap hari, atau di sisi lain kita mau fokus kepada ketakutan kita, fokus kepada kekhawatiran kita, fokus kepada apa yang membuat kita semakin down, semakin terpuruk. Itu keputusan saudara dan saya.
Bangsa Israel 10 di antara 12 ini, saudara dikasih dalam Tuhan, udah lihat. Mereka bilang, benar, negeri ini adalah negeri yang berlimpah susu dan madu. Dan inilah hasil. Mereka tahu. Seharusnya mereka lihat, oh ternyata benar loh yang Tuhan firmankan, Tuhan genapi. Dan langkah berikutnya harus mereka dengar, bahwa Tuhan yang sama yang akan menggenapi firman Tuhan. Yang firman yang disampaikan kepada kita, Dia akan bawa kita masuk negeri ini. Maka Tuhan yang sama juga yang akan berkata, Dia akan menyertai kita dan menolong kita menghadapi setiap musuh. Harusnya kan mereka pegang itu. Loh, kenapa saya katakan seperti itu? Karena Yosua dan Kaleb berkata demikian. Inilah perbedaan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau membesarkan janji Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita, dan kita mulai beriman, Tuhan, aku percaya kok aku bisa lewati masalah ini. Atau sebaliknya, engkau mulai membesarkan ketakutanmu, kekhawatiranmu, apa yang engkau lihat, ketidakmungkinan, itu selalu ada. Bahkan lebih ekstrimnya, saudara dikasih dalam Tuhan, engkau melihat dirimu itu kecil terhadap masalah yang kau hadapi. Dan itu terbukti. Bangsa Israel bilang, 10 dari 12 suku yang diutus kepemimpinannya sampaikan kepada mereka, bangsa Israel, bahwa kami melihat diri kami seperti belalang di hadapan mereka. Mereka lupa, mereka boleh seperti belalang, tetapi Allah yang besar yang menyertai mereka yang kecil, itu akan membela mereka. Demikian pula hidup saudara dan saya. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Saya nggak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi yang saya tahu, firman Tuhan pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Apa itu? Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya mengajak setiap kita, stop membesarkan ketakutanmu. Ketik di kolom komentar, stop membesarkan ketakutan dan kekhawatiran. Ayo. Ketik di kolom komentar, stop membesarkan ketakutan dan kekhawatiran. Kalau engkau mau membesarkan, besarkan imanmu, besarkan kepercayaanmu, besarkan keyakinanmu untuk tetap terus berharap dan percaya kepada Allah. Amin. Stop membesar-besarkan ketakutanmu. Kita punya ketakutan, oke. Kita punya kekhawatiran, oke. Makanya firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup. Kalau kau punya ketakutan, kau punya kekhawatiran, jangan kau besarkan, tapi kau bawa sama Tuhan. Melalui doa, melalui puasa, melalui seruanmu kepada Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan dengan Allah yang besar. Tidak ada pergumulan yang terlalu sulit yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Siapa yang mau kita besarkan? Siapa yang mau kita lebih besarkan dalam hidup kita? Itu keputusan kita. Tapi saya sebagai hamba Allah mengajak setiap kita, umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani di hari ini. Kita masih punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kita masih punya Tuhan yang selalu memegang kita dan berkata, anakku, aku menyertai kamu. Bangkitlah, berdirilah tegak, berjalanlah maju, karena aku ada di depanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, buat setiap anugerah, buat setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwa dalam hidup kami masih diperhadapkan dengan setiap macam pergumulan, segala macam badai kehidupan. Ada yang hari-hari sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga mereka, dengan kesehatan mereka, dalam hubungan mereka dengan orang tua, anak, adik dengan kakak, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam bisnis mereka. Tapi tantangan ini mengingatkan kami bahwa kami harus bawa itu semua kepada Tuhan, bukan membesarkan tantangan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus, karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, ada rema dalam hidup kami yang membuat kami kuat. Kami diingatkan, kami disadarkan, kami dituntun dalam seluruh jalan Tuhan. Itu sebabnya biarlah hari ini, pagi ini Tuhan, melalui setiap kebenaran firman Tuhan, kami diarahkan
untuk lebih lagi membesarkan kepercayaan iman kami kepada Kristus, bukan membesarkan ketakutan, kekhawatiran, stres, tekanan hidup kami yang kami tahu hanya membawa kami semakin terpuruk, semakin lemah, semakin down di hadapan Allah. Dengan mengingatkan kami bahwa masih ada Tuhan, dengan mengingatkan kami bahwa Tuhan kami sanggup buat mujizat, kami sadar kami bisa melewati masalah ini. Bapak hamba berdoa buat umatmu satu persatu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan. Karena pagi hari adalah pagi di mana Tuhan melawat setiap kami umatmu. Dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, dan oleh bilur-bilurmu mereka yang sakit sudah dijamah dan dilawat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan berkati. Rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan jaga. Tuhan pulihkan kalau ada rumah tangga yang rusak. Suami-suami dijamah Tuhan, istri-istri dipulihkan Tuhan, sehingga mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, menghargai satu dengan yang lain, hidup dalam keharmonisan. Bahkan hamba berdoa diberkati juga usaha, pekerjaan, studi orang-orang muda, diberkatilah dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Bahkan setiap pokok-pokok doa yang naik di kolom-kolom komentar, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang mendengar satu persatu seruan dari umat Tuhan. Kami mau tetap percaya sekalipun kami belum melihat mujizat. Kami mau tetap terus percaya dan berharap kepada Tuhan sekalipun kami belum melihat jalan keluar. Karena kami tahu Yesus cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap mereka yang mungkin sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan bukakan jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga dipagari mereka dari setiap pengajaran-pengajaran sesat, dipagari mereka dari setiap pergaulan yang buruk, pagari mereka dengan anugerah-Mu seperti perisai di dalam nama Yesus. Ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan bagi orang-orang muda ini. Kalau ada di antara mereka ya Tuhan yang hari-hari sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, di dalam nama Yesus hamba berdoa, tuntun temukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan saja, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi dan menghargai hidup orang muda ini. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, memberkati setiap nama-nama yang didoakan pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah nama-nama yang kami rindukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini dilawat, dijamah Tuhan. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini, mungkin mereka belum mengenal Yesus, namun mereka rindu, haus untuk mengenal pribadi-Mu ya Allah. Bapa hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus, tuntun mereka dalam jalan-jalan-Mu, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, sama seperti Saulus mengalami perjumpaan dan mengubahkan Tuhan, mengubahkan hidupnya. Demikian terjadi buat mereka yang belum mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa terima kasih. Hamba juga berdoa buat kota di mana kami tinggal, bangsa kami diberkati Tuhan, kami aman, tempat tinggal kami diberkati, jauhkan dari mara bahaya, rancangan orang jahat, niat orang jahat kami tolak dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa gereja-gereja Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan. Tuhan tolong, Tuhan tuntun kami, biarlah kami umat-Mu, kami domba-domba-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak Tuhan Yesus tetap terus tercacak dalam iman percaya kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kami ucapkan berkat sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan jagai hati dan hidup kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bahkan sepanjang hari ini kami dalam tuntunan dan arahan Tuhan. Bapa terima kasih. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Hamba berdoa, diberkatilah setiap mereka dalam jalan-jalan Tuhan, dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Mereka hidup dalam kemuliaan Allah. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan pernah membesarkan ketakutan, kekhawatiranmu, tetapi bawalah ketakutan dan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena ada firman Tuhan ya saudara ya.
Serahkan segala ketakutanmu, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara. Boleh takut, it's okay, wajar sebagai manusia. Boleh khawatir, it's okay, tapi bawa. Semuanya itu dibawa sama Tuhan. Sehingga beban itu, beban takut, beban khawatir, beban bimbang, itu ada di tangan Tuhan. Bukan lagi di kita. Bagian kita adalah pegang firman, bagian kita berjalan dalam ketaatan, bagian kita tetap setia. Doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.